Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, ini terkait materi pertemuan kita pada pertemuan kedua. Video ini akan memuat tentang media pembelajaran dan klasifikasi media pembelajaran. Kenapa ini mesti ada materi ini? Karena memang pada desain pembelajaran berbasis digital itu adalah pembelajaran yang sangat banyak menggunakan media pembelajaran. Nah, untuk itu kita perlu tahu konsep dasar dari media pembelajaran tersebut agar nanti pemahaman terhadap materi-materi dalam mata kuliah desain pembelajaran berbasis digital ini mudah kita laksanakan. Bapak Ibu semuanya, oh, media pembelajaran itu diklasifikasikan, eh, ada beberapa yang sering digunakan dalam pembelajaran, yaitu menurut Anita pada tahun 2018, media pembelajaran itu disebut juga ada media visual. Media visual itu artinya media yang bisa dilihat, nampak oleh mata, yang dalam hal ini bisa diproyeksikan dan juga bisa tidak diproyeksikan. Nah, dalam hal ini media visual ini bisa saja berbentuk gambar-gambar, picture, poster, dan ini sering digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya ada media audio. Audio ini dalam bentuk rekaman, radio. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan radio, mungkin rekaman yang bersifat yang suara saja, ataupun juga sering dilakukan di labor bahasa. Jadi kalau kita pernah mendengarkan Qori dan Qori'ah membacakan ayat Al-Quran di radio ataupun di tape recorder, nah itu termasuk kepada salah satu media audio. Terus media audio visual. Jadi ini adalah gabungan dari visual dan audio. Ini bisa juga dalam bentuk slide suara dalam PowerPoint ya, atau juga bisa saja dalam bentuk video, ataupun juga kita lihat di televisi, ataupun kalau Bapak Ibu sering menonton video-video di YouTube, di Instagram, di Facebook, itu semuanya adalah media pembelajaran yang berbasis audio visual. Dan yang ketiga itu adalah multimedia. Uh, Nah, ini lebih kompleks dan sebetulnya media pembelajaran berbasis multimedia ini adalah media pembelajaran yang mengkombinasikan media visual, audio, dan audio visual. Nah, dalam pembelajaran berbasis digital ini, eh, media multimedia ini sering dilakukan ya, sering digunakan baik dalam multimedia KISS, multimedia interaktif, expert system, virtual reality, hypermedia. Jadi kita dalam pembelajaran berbasis digital ini, desain pembelajaran berbasis digital ini lebih banyak menggunakan ini. Lanjut Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita lihat media visual. Media visual yang tidak dapat diproyeksikan itu bisa dalam bentuk foto. Media visual yang dapat diproyeksikan itu dalam bentuk video. Diproyeksikan ini maksudnya
eh, diam saja, jadi tidak bergerak. Tapi ada juga picture itu yang bergerak dalam bentuk dalam format GIF ya. Eh, Sedangkan media visual yang dapat diproduksikan itu dalam bentuk video. Jadi media visual itu ada yang bergerak dan ada juga yang tidak bergerak. Nah, media visual itu ya seperti ini ya, Bapak Ibu ya, seperti gambar mati, diagram, ilustrasi grafik, karikatur, poster, bagan atau model. Nah, jadi ini adalah media visual dalam bentuk apa? Mungkin kita bisa lihat di buku-buku Bapak Ibu dalam bentuk diagram, grafik, peta segala macam, ataupun apa yang nampak, di alam itu semuanya adalah media visual. Ini merupakan gambar ya. Nah, jadi dalam media visual itu gambar-gambar seperti gambar berbinatang ini um, adalah media visual. Ya, kalau dalam pembelajaran PAI, kalau mungkin ketika Bapak Ibu pernah melihat ada poster-poster rukun wudhu gitu kan, rukun sholat ataupun alif huruf hijaiyah gitu kan, ataupun malaikat dan tugasnya, ataupun juga hadis-hadis seperti hadis eh, apa an-nazafatu minal iman gitu kan, tuntut atau tuntulah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ada hadis-hadis seperti itu dan itu semuanya dalam bentuk poster itu disebut dengan media visual. Nah, gambar itu bisa menunjukkan suatu tempat, orang dan segala satu dari daerah yang jauh, dari jangkauan pengalaman pembelajar sendiri. Terus gambar juga dapat memberikan gambaran dari masa lalu. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah melihat peta peta kekuasaan Islam pada zaman Khulafaur Rasyidin ataupun juga peta kekuasaan Islam pada zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ataupun Kesultanan Utsmani, Syafawi ataupun Kesultanan Mongol. Nah, gambar-gambar seperti itu disebut dengan media visual. Manfaat gambar itu Bapak Ibu yang pertama menimbulkan daya tarik bagi pembelajar. Jadi mungkin siswa itu senang dengan apalagi usia-usia tingkat SD, anak-anak itu senang sekali melihat gambar-gambar. Itu menimbulkan daya tarik dan meningkatkan minat belajar mereka. Terus mempermudah pengertian pembelajar. Jadi eh, media itu kan salah satu fungsinya Bapak Ibu adalah mengkonkretkan materi yang abstrak. Nah, dengan adanya media gambar ini, itu bisa mempermudah peserta didik untuk memahami materi pembelajaran tersebut. Yang ketiga, memperjelas pada bagian-bagian penting. Mungkin dalam hal ini, Bapak Ibu semuanya, oh, ada materi-materi yang ketika dituliskan, digambarkan itu lebih mudah memahami. Contoh, praktek berwudu daripada kita berceramah panjang lebar kan dibandingkan dengan menggunakan gambar seperti apa yang mencuci wajah, mencuci tangan, kedua kaki. Ketika itu digunakan dengan gambar-gambar itu lebih memperjelas materi-materi yang akan disampaikan. Yang keempat itu menyingkat suatu uraian panjang. Jadi memang efisiensi dalam pembelajaran itu bisa didapatkan ketika kita menggunakan media visual ini. Selanjutnya, Pak Ibu, ciri-ciri gambar yang baik itu yang pertama cocok dengan tingkatan umur. Jadi ya kalau masih tingkat SD ya disesuaikan dengan umur mereka. Ketika itu belajar di tingkat aliyah itu juga dicocokkan dengan umur mereka. Terus bersahaja tidak terlalu kompleks, yang mudah-mudah saja, yang gampang-gampang saja dicerna oleh peserta didik. Terus realistis ya, jadi gambar itu memang realistis, mudah dicerna dan tidak mengada-ngada begitu ya. Terus gambar juga dapat diperlakukan dengan tangan
seperti jempol ini ya. Lanjut Bapak Ibu, ini ilustrasinya. Eh, Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustra yang menerangkan atau membuat sesuatu memperjelas. Nah, begini. Ini salah satu gambar media visual yang saya gunakan. Ilustrasi atau gambar wujudnya maksud menerangkan sesuatu menjadi lebih jelas. Ya, jadi eh, ini mungkin untuk memperjelas 90 derajat itu seperti apa, 35 derajat itu seperti apa. Karikatur ya, itu juga masuk dalam media visual. Gambar yang diserangkan tentunya dan biasanya berisi sindiran. Ini ya, ini mungkin sering kita lihat meme-meme di media sosial itu gambar-gambar yang isinya biasa tetapi biasanya berisi sindiran. Seperti ini poster. Jadi di lokal itu Bapak Ibu, itu enggak ada salahnya kita memperbanyak poster-poster yang tujuannya adalah untuk meningkatkan minat belajar satu, yang kedua menambah referensi siswa. Sehingga memang lokal itu adalah eh, lingkungan tempat yang memang masa pendidikannya itu lebih kental. Jadi tidak salahnya juga guru menempelkan berbagai pesan-pesan ataupun materi-materi pembelajaran di lokalnya. Terus gambar itu mengkombinasikan unsur visual, garis gambar atau kata-kata yang menarik, dan itu semuanya menjadi media pembelajaran. Terus manfaat poster itu sebagai penggerak perhatian, sebagai petunjuk, sebagai peringatan, pengalaman kreatif, dan untuk kampanye. Nanti ini 2024 sebentar lagi mau pemilu, kita akan banyak menemukan poster-poster yang tujuannya adalah untuk berkampanye. Ini juga dalam bentuk bagan ini Bapak Ibu, struktur-struktur di sekolah atau juga dalam pembelajaran PAI itu silsilah 25 Nabi dan Rasul. Itu juga menjadi media pembelajaran dalam bentuk poster bagan. Lanjut, jenis bagan itu ada bagan organisasi, bagan petunjuk, terus bagan pertumbuhan, bagan bergambar, dan bagan waktu. Grafik itu merupakan pemakaian nama lambang pusat untuk menjelaskan data statistik. Oh, kita bisa tahu rata-rata eh, berapa umur siswa yang berada di sekolah, yang menjadi siswa di sekolah tersebut. Biasanya digambarkan dengan grafik. Diagram itu adalah suatu gambaran terbuka dari satu objek atau proses. Diterangkan dalam bentuk irisan-irisan, dalam bentuk garis ataupun kata-kata. Ini biasanya ini kalau ini gambarnya dalam bentuk nilai. Jenis-jenis grafik itu ada grafik garis, batang, gambar ataupun lingkaran. Lanjut. Lanjut Bapak Ibu, ini gambar itu juga bisa dalam bentuk peta. Ada peta fisika, ekonomi, politik, itu dalam bentuk media gambar juga. Peta buta, peta timbul, peta atlas, ataupun eh, peta globe. Ini gambar semua ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya
Terus real realita. Jadi realita itu juga disebut dengan objek atau benda yang sebenarnya dalam bentuk utuh. Guru itu sebetulnya Bapak Ibu adalah media pembelajaran dalam bentuk visual yang paling dekat dengan siswa. Makanya guru itu juga disebut model yang akan dicontoh, ditiru oleh siswa. Maka guru itu juga perlu memperhatikan sikap, kata-kata, semuanya karena dia akan dicontoh oleh siswa. Ada istilah, jika guru kencing berdiri, maka muridnya lari. Eh, Atau juga ketika guru kencing berdiri, maka muridnya kencing berlari. Dan juga seperti itu. Jadi artinya jadi contoh gurunya oleh siswa. Papan ini whiteboard, display board, panel, ataupun tempel. Ini semuanya jadi media visual. Ini juga contohnya model. Model itu adalah media tiga dimensi yang mewakili benda yang sebenarnya. Benda tiga dimensi itu adalah benda yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan isi. Ini media visual, ada OHP, ini jarang dipakai sekarang ini karena memang OHP itu sendiri mungkin jarang sekali lembaga pendidikan yang menggunakan ini. Tapi slide itu banyak karena kita ini sering menggunakan InFocus dengan PPT, PowerPoint, Presentation, pilihan script, dan Evacu Projector. Semuanya visual. Lanjut Bapak Ibu semuanya. Terus oh, tadi OHP ya. Terus kita lanjut ke media audio. Ya, media audio itu media audio itu adalah jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik ya seperti radio ataupun rekaman semuanya adalah dalam bentuk audio ya. Terus lanjut contohnya media rekaman, jenis media rekaman, terus ini eh, semuanya alat recorder semuanya. Ini kelebihan media rekaman, Bapak Ibu semuanya. Terus ini kelemahan media rekaman. Ini radio, ya. Siapa sih orang yang tidak pernah mendengarkan radio? Saya kira semua kita pernah mendengarkan radio. Kelebihan radio ini, kelemahannya ini, laboratorium bahasa. Bapak Ibu, bagi yang sudah mempunyai laboratorium bahasa di sekolahnya, itu sebetulnya gunanya adalah untuk melatih siswa agar mendengar dan berbicara dalam bahasa asing. Terus media audiovisual. Media audiovisual itu adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan. Nah, media audiovisual itu dalam bentuk slide suara ataupun televisi. Slide suara itu media visual yang menampilkan sejumlah slide dipadukan dalam satu cerita atau suatu jenis pengetahuan yang diproyeksikan pada layar dengan irisan suara. Terus slide suara itu, unsur-unsur audiovisual itu ada graphic artist, fotografer, dan narator. Nah, jadi Bapak Ibu oh, yang pernah mendengarkan apa, video itu ada suaranya, ada gambar, dan ada narasinya. Ini jenis-jenis slide Bapak Ibu semuanya. Terus ini televisi, ini adalah salah satu media audiovisual. Ini jaringan televisi itu ada yang bentuknya broadcast dan ada juga dalam bentuk CCTV. CCTV itu juga dalam bentuk media audiovisual karena
memantau secara online terhadap aktivitas yang ada di sekitarnya. Televisi broadcast itu adalah televisi-televisi yang menyiarkan berbagai program, berita, secara hiburan, musik, segala macam. Itu adalah salah satu bentuk eh, fungsi dari televisi broadcast. Terus fungsi televisi itu adalah penerangan, pendidikan, dan hiburan. Karena memang banyak televisi itu lebih banyak, kalau televisi di Indonesia itu lebih banyak kehiburannya dan lebih sedikit pendidikan dan penerangannya. Terus multimedia, media selanjutnya adalah multimedia. Multimedia itu ini pengertian menurut para ahli Bapak Ibu semuanya. Terus ini sistem multimedia, komputer, teks, grafis, gambar, suara, dan video. Jadi dia kompak, tergabung semuanya, audio dan visual dan audio visualnya. Jadi melibatkan berbagai jenis media untuk merangsang semua indera dalam satu kegiatan pembelajaran. Tujuannya ini tujuan multimedia Bapak Ibu. Memang keterlibatan pembelajar atau siswa itu dalam proses pembelajaran itu sangat penting. Inilah salah satu guna dari multimedia. Ini klasifikasi multimedia, multimedia kids ini Bapak Ibu. Terus hypermedia, terus ada media interaktif, terus virtual reality, export system, pakai software yang mengajarkan kepada pembelajar bagaimana menggunakan kegiatan para ahli secara kolektif. Eh, ini biasanya seperti aplikasi ruang guru, Bapak Ibu ya. Itu adalah salah satu bentuk proses pembelajaran menggunakan multimedia. Jadi Bapak Ibu semuanya, itu materi kita terkait media eh, media pembelajaran. Ini adalah materi dasar untuk mengetahui atau merancang pembelajaran itu berbasis digital. Bapak Ibu semuanya, tugas Bapak Ibu adalah eh, membuat rangkuman resume terkait hmm, media pembelajaran ini. Nanti tugas Bapak Ibu itu silakan dikirimkan di portal pembelajaran di web yang sudah disediakan. Nanti secara teknis ini akan saya sampaikan juga di portal kita masing-masing dan ini silakan dikerjakan. Tugas Bapak Ibu sekali lagi adalah membuat resume terkait media pembelajaran sesuai dengan materi yang ada dalam video ini. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya semangat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.